Dara memutuskan untuk tidak membalas pesan dari Novan. Dia harus melupakan perasaannya pada pria itu walaupun sulit. Setelah selesai makan malam, Dara melihat Yunan yang sedang memakai jaketnya berwarna hitam. Kamu mau kemana? Malam ini ada trek motor. Dara segera menghalangi langkah kaki Yunan, dia berdiri di depannya. Kamu lupa ya, sekarang ini aku akan mengajarkan kamu materi biologi. Agar kamu bisa menyelesaikan tugas halaman 56 dan halaman 60. Yunan menghela nafas, nanti aja deh. Gak bisa, kita sudah membuat perjanjian kalau aku bisa membujuk Malik untuk bersedia bicara jujur besok di sekolah, kamu akan menuruti apapun perkataanku. Tapi aku tidak menyetujuinya. Dara menatap tajam pada Yunan, dengan cepat Yunan menutupi kedua kupingnya dengan tangan. Hah, oke, mari kita belajar. Yunan mengatakannya dengan nada kesal. Tapi kamu harus ingat kalau nilai ulangan aku bagus, kamu harus memberikan aku hadiah. Yunan mencoba mengingat perjanjiannya dengan Dara waktu di sekolah. Oke, aku akan memberikan hadiah apapun yang kamu mau, Deal kan? Dara mengulurkan tangannya. Oke Deal. Yunan menjabat tangan Dara. Yunan melepas jaketnya kembali, dia terpaksa harus belajar bareng Dara. Mereka berdua duduk berdekatan di kursi sofa. Dara mencoba menerangkan materi yang belum dikerjakan oleh Yunan. Wajah Dara nampak memerah begitu menyadari materi apa yang akan disampaikan pada Yunan. Padahal di sekolah dia menjelaskan materi biologi itu dengan lantang di depan banyak murid, tapi kenapa harus gugup hanya karena di depan satu murid? Tenang Dara, dia ini bocah, dia gak akan paham. Garis bawah Dara meyakinkan hatinya. Apa kamu tahu apa itu fertilisasi? Yunan menganggukkan kepala, tahu. Fertilisasi itu proses ketika sel telur bertemu sel sperma dan bersatu membentuk zigot, lalu berkembang menjadi embrio sebagai cikal bakal pembentukan janin, betul bukan? Dara menelan selaiva mendengarnya, dia menganggukkan kepala. Ternyata kamu tahu, kenapa tidak mengerjakan soal? Aku malas, jawab Yunan dengan santai. Yunan terdiam sejenak, dia baru sadar dengan apa yang dia ucapkan tentang proses pembuatan anak, membuatnya meneguk selaiva. Namun, Yunan harus berpura-pura biasa saja, jangan sampai Dara tahu dia panas dingin membayangkannya. Ya sudah kalau kamu tahu materinya, aku gak perlu menerangkannya. Malam ini juga kamu harus menyelesaikan tugas kamu itu. Dara lebih baik tidak menerangkan materi tentang proses pembuahan pada manusia itu kepada Yunan, bagaimana kalau tiba-tiba bocah itu malah meminta praktek. Dara menggelengkan kepala, kayaknya gak mungkin, Yunan tidak mungkin paham. Dia belum cukup umur untuk memahami itu semua. Yunan sudah menyelesaikan tugas halaman 56 dan 60 itu, walaupun mengerjakannya dengan susah payah. Dia mengeliat kedua tangannya. Hei, aku sudah Yunan tidak meneruskan perkataannya begitu melihat Dara yang sedang tertidur, dia menyandarkan kepalanya ke sandaran sofa di samping Yunan. Yunan memperhatikan wajah Dara dengan begitu lama, kecantikannya membuat pandangan Yunan tak bisa berpaling. Pantas saja jika banyak siswa mengidolakannya karena Dara memang seorang wanita dewasa yang begitu cantik dan mempesona. Yunan tidak mungkin membangunkannya, dia pasti kelelahan setelah berusaha keras untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah. Dia harap besok masalahnya teratasi dengan benar dan adil. Yunan segera menggendong Dara membawanya ke kamar, dia membaringkan tubuh Dara di atas kasur lalu menyelimuti tubuh wanita itu dengan selimut tebal, kemudian dia tersenyum memandangi sang istri. Malam ini Yunan harus tidur di kursi sofa lagi, karena dia masih terbayang dengan materi biologi yang dibahas oleh Dara malam ini, dia takut akan mempraktekannya pada Dara. Malam ini kamu menginap lagi kan di sini? Tanya Yuri, dia membenamkan wajahnya di dada bidang Novan. Novan nampak terengah-engah setelah mencapai pelepasan, dia masih menindih tubuh Yuri. Maaf, gak bisa. Kebetulan hari ini aku ada urusan. Urusan apa? Pekerjaan aku banyak sekali. Sayang sekali padahal aku masih kangen sama kamu. Padahal Novan ingin pergi ke kosan Dara untuk menemuinya, karena dari tadi Dara tidak membalas pesan darinya. Membuatnya kesal, Dara telah mengabaikannya.
Novan segera turun dari ranjang, dia memakai pakaiannya kembali. Dia tahu kosan tempat Dara tinggal begitu ketat, karena itu dia tidak boleh ke sana terlalu malam, dan harus melapor dulu ke pemilik kosan. Novan harus bertemu dengan Dara malam ini juga. Yuri hanya menghela nafas, Novan sangat sibuk sekali makanya dia jarang ada waktu untuknya, padahal dia ingin sekali Novan memiliki waktu yang banyak untuknya. Yunan membaringkan tubuhnya di kursi sofa, tanpa sadar dia tersenyum saat mengingat bagaimana cara Dara membelanya di sekolah. Hanya Dara yang berpihak kepadanya dan mau mempercayainya kalau dia tidak salah. Walaupun Yunan tahu Dara melakukan itu semua atas rasa tanggung jawab sebagai wali kelas, tapi apa yang dilakukan oleh Dara terhadapnya, cukup membuat hatinya tersentuh. Ternyata Dara tidak semenyebalkan yang dia pikirkan, pantas jika banyak murid yang menyukainya, terutama murid laki-laki. Drur, drur, Yunan mendengar ponselnya bergetar, ternyata ada telepon dari Alan. Yunan mengangkat panggilan telepon tersebut. Bro, lu di mana? Sebentar lagi trek motor akan dimulai. Gua masih di apartemen. Lu jadi gak kesini? Yunan melihat ke arah jam dinding, rupanya masih jam 9 malam, dia rasa tidak ada salahnya dia mengikuti trek motor, karena memang sudah menjadi hobinya. Oke, jadilah. Yunan segera meraih jaket yang masih tergeletak di kursi sofa, kemudian dia meraih kunci motor di atas meja. Setelah sampai basement, Yunan memakai helm berwarna merah, kemudian dia naik ke motor sport berwarna merah. Yunan memutar kontak ke on dan memencet tombol elektrik starter. Brum, brum, Yunan segera mengemudikan motor sportnya dengan kecepatan tinggi. Begitu Yunan sampai di arena balapan motor liar, dia langsung disambut oleh para cewek-cewek yang telah menjadi penggemarnya. Itu Yunan. Oh iya itu Yunan, akhirnya Yunan datang. Yunan. Para gadis berteriak memanggil namanya, termasuk salah satunya adalah Mona. Mona diantar oleh April dan Mika untuk menonton acara balapan liar sang pujaan hati. Yunan, Mona tidak mau kalah, dia memanggil nama pria yang telah menjadi idola di sekolahnya itu. Mona sudah tahu betul banyak gadis yang naksir pada Yunan, karena itu dia ingin semua orang tahu kalau dialah tunangannya Yunan, suatu saat nanti jika mereka telah resmi bertunangan. Sebagai bukti bahwa dialah pemenangnya dan gadis yang paling beruntung karena Yunan telah memilihnya. Namun Yunan sama sekali tidak menggubris panggilan dari Mona. Membuat Mona kesal, tapi dia tidak akan menyerah. Yunan dan Alan saling menyentuhkan tinju mereka. Hei bro, akhirnya lu datang juga. Bagaimana masalah lu sama si Malik? Bisik Alan. Nanti aja gue ceritanya. Yunan tidak mungkin bercerita di sana pada Alan, apalagi di sana ada Angga sebagai salah satu anggota pembalap liar. Yunan dan Angga memang selalu bersaing dari dulu. Yunan segera bergabung dengan peserta lainnya yang sudah standby di garis start. Dia melihat Angga yang sedang menatap kesal padanya. Angga pikir Yunan tidak akan datang, itu artinya dia memiliki kesempatan besar menjadi juara, tapi sayangnya dia malah datang. Di garis start sudah berjajar 7 motor sport yang sudah siap menunggu aba-aba dari gadis seksi pembawa bendera. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga mereka telah menguasai jalanan di ibu kota, mereka saling salip-menyalip. Sekarang Angga yang berada di urutan paling depan, dia tersenyum penuh bangga karena sebentar lagi akan menuju garis finish. Namun, Angga terkejut saat melihat ada motor sport berwarna merah menyalip motornya, dia tahu siapa pemilik motor itu. Padahal dia telah memacu motornya dengan kecepatan penuh. Brengsek, Angga mengumpat. Angga mencoba untuk menyalip Yunan kembali, sayangnya tidak bisa karena Yunan cukup tangguh, makanya Yunan mendapatkan julukan Raja Jalanan, mungkin karena itu dia sudah beberapa kali menang di tingkat nasional. Angga tak mau kalah, dia segera menyenggolkan motornya ke motor milik Yunan, membuat motor Yunan hampir saja oleng. Sehingga Angga berhasil di urutan ke-1 kembali. Sit, Yunan mengumpat, dia menancap gas kembali motornya dengan kecepatan penuh dan berhasil menyalip motor Angga di detik-detik menuju garis finish. Hanya berbeda beberapa detik saja. Hori, Yunan, Yunan, para penggemar Yunan bersorak memanggil namanya. Yunan segera membuka helmnya, dia menatap geram pada Angga yang baru sampai di garis finish. Angga pun membuka helmnya, dia menatap tajam pada Yunan. Oke malam ini gue kalah, tapi gue pastikan besok gue pemenangnya. Lu akan dikeluarkan dari sekolah bokap lu sendiri hahaha.
Yunan menyeringai, terserah lu mau bilang apa, gue malas meladeni cowok banci kayak lu, yang bisanya main kroyokan. Angga tidak terima disebut banci oleh Yunan, sialan lu. Angga turun dari motornya, dia meninju wajah Yunan. Buff. Yunan tidak terima, dia turun dari motornya, kemudian membalas pukulan dari Angga, sehingga mereka saling berkelahi. Asteris 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 asteris. Yunan dan Alan sedang minum minuman bersoda di depan minimarket. Yunan masih kesal kepada Angga, jika orang-orang di sana tidak memisahkan dia dengan Angga, mungkin Yunan sudah habis menghajar laki-laki itu. Gue harap besok si Malik mau berkata jujur, apa gue harus ancam dia biar dia mau ngaku. Alan sangat mengkhawatirkan nasib temannya. Gak usah, nanti lu juga ikut terseret ke masalah gue. Yunan tidak ingin Alan ikut campur dengan masalahnya. Tapi gue gak habis pikir kenapa kakak dan papa lu gak berpihak sama lu. Lu tuh anak dari pemilik SMA angkasa, harusnya lu. Yunan memotong perkataan Alan, gue cuma sampah buat mereka. Tapi guru kesayangan gue taruhannya, kalau lu besok terbukti bersalah, Budara akan mengundurkan diri sebagai guru di sana. Mata Yunan membulat, lu tahu dari mana? Lu lupa ya gue anak siapa? Yunan baru ingat kalau Alan adalah anak dari guru bahasa Indonesia di SMA Angkasa, pastinya desas-desus tentang masalah yang menyangkut anak pemilik sekolah telah sampai ke telinga para guru. Yunan menghela nafas, dia sama sekali tidak tahu kalau Dara rela mempertaruhkan pekerjaannya demi dirinya. Ketenangan mereka terganggu dengan kedatangan Mona, Mika, dan April. Hai Yunan, sapa mereka hampir bersamaan. Yunan, wajah kamu terluka, biar aku obati ya. Bagaimana kalau aku obati kamu di apartemen kamu aja? Kamu tinggal di mana? Tanya Mona, dia ingin sekali tahu di mana letak apartemen Yunan. Gak usah, gue gak apa-apa kok. Yunan merasa risih dengan kehadiran mereka. Lan, gue cabut duluan ya, pamit Yunan. Oke, Alan menganggukkan kepala. Yunan tunggu. Yunan tak menghiraukan Mona, dia segera naik ke motornya, lalu memakai helm, dan memacu motornya dengan kecepatan sedang. Mona sangat kesal karena Yunan selalu mengabaikannya, awas ya Yunan suatu saat nanti kamu akan jatuh cinta padaku. Huek, Alan mau muntah, dia tersendak saat meminum minumannya. Lu ledek gue ya? Mona tidak terima seakan Alan sedang meledeknya. Di ngapain gue ledek lu? Mona jadi teringat Alan kan temannya Yunan, dia pasti tahu di mana tempat Yunan tinggal. Lan, gue minta alamatnya Yunan dong. Alan menggelengkan kepala, ogah, Yunan bisa bunuh gue kalau sampai gue ngasih tahu alamat dia sama lu. Mending lu move on deh, sampai lebaran monyet pun Yunan kagak bakalan cinta sama lu. Alan lebih baik cabut dari sana, dia merasa tidak enak hati melihat April dan Mika yang dari tadi mengedipkan mata padanya. Di tengah perjalanan, Yunan memikirkan perkataan Alan tentang Dara yang rela mempertaruhkan pekerjaannya demi dirinya. Kenapa Dara harus segitunya membela dirinya? Bagaimana kalau besok hasilnya tidak sesuai harapan, membuat Dara kehilangan pekerjaan gara-gara dirinya? Dia tidak masalah dikeluarkan dari sekolah atau dipindahkan sekolahnya ke luar negeri, tapi dia tidak ingin Dara kehilangan pekerjaannya. Novan sedang mengendarai mobil menuju kosan tempat Dara ngekos. Novan adalah senior saat Dara masih kuliah, usianya 2 tahun lebih tua dari Dara. Tepatnya usianya kini 25 tahun. Novan memang lebih unggul dari Yunan jika dilihat dari usia mereka, karena itu Novan memiliki harapan yang sangat besar untuk menjadi penerus perusahaan jika melihat keadaan Pak Tommy yang kesehatannya kian memburuk. Pak Tommy tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi, apalagi menunggu Yunan dewasa, bisa saja tahun ini dia tidak sanggup lagi untuk mengurus perusahaan. Karena itu, Novan akan berusaha untuk bersabar menunggu waktunya tiba. Urusan dia dengan Yuri sama sekali tak penting untuknya, dia sama seperti wanita lainnya yang pernah dia tiduri, bedanya Yuri sekarang berstatus sebagai tunangannya, sementara wanita-wanita yang pernah tidur dengannya hanya sebagai kenalan dalam cinta satu malam saja. Novan pria normal, dia pasti membutuhkan wadah untuk melepaskan hasratnya, walaupun awalnya dia tidak ingin menyentuh Yuri karena takut Yuri semakin terikat padanya, tapi karena Yuri selalu mengodanya, akhirnya pertahanannya runtuh. Sementara dengan wanita yang sangat dia cintai, dia tidak pernah sekalipun menyentuh Dara, mereka tidak pernah berpelukan, mereka tidak pernah berciuman,
apalagi kalau sampai berhubungan badan. Karena mereka tidak memiliki ikatan yang kuat untuk melakukan itu semua. Dara mana mau disentuh jika dia tidak mengikatnya dalam sebuah ikatan sepasang kekasih, walaupun mereka sangat dekat dan saling perhatian. Mereka sering nonton bareng, mereka sering makan bersama, mereka sering saling curhat, saling bercanda. Banyak sekali kenangan yang tidak bisa Novan lupakan bersama Dara. Dara adalah wanita yang sangat spesial untuknya, namun dia memilih menjadi seorang pengecut, memilih menyakiti Dara dengan menolak cintanya, dia lebih memilih ambisinya daripada cinta. Namun, ternyata setelah sikap Dara berubah, setelah Dara mulai menjaga jarak dengannya, membuat dia tersiksa. Novan menjadi ingin memilih ambisinya dan juga memilih Dara. Dia ingin Dara menjadi miliknya dan juga bisa menjadi penerus Angkasa Group, karena itu dia harus bisa menjadi penerus perusahaan secepatnya, agar dia bisa memperlihatkan siapa dia yang sesungguhnya. Dia bukanlah seorang Novan yang selalu terlihat baik dan penurut pada ayah tirinya. Dia ingin menjadi dirinya sendiri. Novan menghentikan mobilnya di depan gerbang kosan. Novan segera keluar dari mobil, dia harus meminta izin kepada Ibu Lina, pemilik kosan tersebut, karena kosan di sana begitu ketat tidak boleh membawa pria ke kosan. Permisi, Novan mengetuk pintu rumah Bu Lina. Rumah Bu Lina berada di depan kosan miliknya. Permisi, Novan mengetuk pintu kembali. Ceklek. Bu Lina membuka pintu, dia melihat Novan sedang berdiri di depan rumahnya. Wajah Novan tak asing baginya, karena pernah melihat Novan beberapa kali mengantarkan Dara pulang ke kosan. Ada apa ya? Tanya Bu Lina. Saya Novan, Tante. Temannya Dara. Saya ingin meminta izin sama Tante untuk menemui Dara sebentar, soalnya ada hal penting yang harus saya sampaikan padanya. Bu Lina mengerutkan keningnya, lo memangnya kamu gak tahu ya kalau Dara sudah dinikahkan 2 hari yang lalu? Novan tercengang mendengarnya, hatinya sangat hancur begitu tahu ternyata Dara sudah menjadi istri orang lain, rasanya tidak percaya, dia yakin dia pasti salah dengar. Mi menikah? Iya, dia sudah tidak tinggal di sini lagi. Mungkin dia ikut dengan suaminya. Wajah Novan terlihat memerah antara sedih dan marah, dia tidak terima Dara menjadi milik orang lain. Dara menikah dengan siapa? Siapapun pria itu, dia akan merebut Dara darinya.